Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ayyuhal hadirun jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah. Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat yang Allah berikan sampai detik ini, sehingga kita dapat menjalankan ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW di bulan puasa ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Jemaah rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini mari kita merenungi akan pentingkan waktu dalam bulan Ramadan ini. Waktu di dalam ajaran kita, di dalam sistem agama kita, ini merupakan hal yang sangat penting. Waktu juga merupakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hambanya. Karena itu patutlah kita sebagai hamba yang telah Allah berikan waktu, berikan kesempatan untuk selalu istiqomah menjalankan amal ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat yang sangat kita kenal dan hafal, surat Al-Asr, wal asri, demi masa, kata Allah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amil sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Amanu di dalam bulan Ramadan ini menyambung dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Beriman kita sebagaimana yang Allah tekankan demi masa, dan dikecualikan kepada orang-orang yang tidak merugi itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan senantiasa istiqomah menjalankan amal soleh. Nah, di bulan Ramadan ini jemaah, amal soleh kita sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu diwajibkan kita semuanya ini untuk menahan lapar dan dahaga, untuk menahan nafsu seksual kita, ditahan. Ini satu bentuk amalan, ya, amil sholihat di bulan Ramadan ini, dan amalan-amal yang lainnya. Kemudian disambung watawasau bil haq
wa tawasau bis sabr. Dan saling nasihat menasehatilah di dalam kebenaran. Kalau itu benar, sampaikan. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan walaupun itu pahit. Wa tawasau bis sabr, dan nasihat menasehatilah kamu sekalian di dalam kesabaran. Nah, ini yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ini tidak termasuk orang-orang yang merugi. Nah, jemaah rahimakumullah, kaitannya dengan waktu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada kita. Ani bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihha wal faragh. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan, kata Rasulullah ya, kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu yang pertama as-sihah, sehat, yang kedua yaitu waktu luang. Jadi banyak manusia itu yang tertipu dengan dua hal ini. Sehat, ketika sehat mereka tidak menjalankan amal ibadahnya dengan maksimal. Dengan kesehatan justru digunakan oleh sebagian keumuman kita, yaitu untuk ya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mubah, ya tidak penting-penting banget. Nah, tidak yang substansif pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu luang. Nah, ini ditunya yang kedua, ada waktu luang. Ketika luang, nah, yang ada di dalam benak kita keumannya, mumpung, nah, ayo jalan-jalan. Ini yang ada di benak kita pada keumumannya. Jadi mumpung ya kosong, mumpung libur, itu kita buka ya pikiran-pikiran kita dalam kemumpungan itu, tidak untuk justru malah apa, menarget diri kita untuk menjalankan amal ibadah. Nah, jemaah rahimakumullah, kaitannya dengan peringatan waktu yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam bulan Ramadan ini yang perlu kita angan-angani, yang perlu kita muhasabahi di dalam diri kita. Dengan waktu yang Allah berikan kepada kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini. Nah, ini yang perlu kita maksimalkan sebagaimana Rasulullah di bulan puasa. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Salah satunya adalah qiyamul lail. Qiyamul lailnya dilakukan oleh Rasulullah dengan kesungguhan, dengan kesyukuran, melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan ini ya dengan kemaksimal kekhusyuannya ya. Tidak hanya sebatas sholat tarawih, kemudian ya entah nanti apa yang terjadi di tempat, apa ngantuk apa sudah. Nah, jadi tidak berpikir kemaksimalan, ya mengalir saja, kalau ngantuk ya sambil siliut-siliut dan ini ya. Nah, tapi dijalankan itu dengan kesungguhan. Bagaimana kita menjalankan ibadah sunnah di bulan Ramadan ini, yaitu dengan kesungguhan, dengan kesungguhan sebagaimana Rasulullah dahulu. Nah, kemudian yang kedua yaitu Rasulullah
senantiasa tadarrus. Kama qol, kalau tadarrusnya Rasulullah ya setiap malam bahwa Jibril bersama Rasulullah tadarrus Al-Qur'an. Nah, tadarrusnya ini ya tadarrus yang ada sebuah peningkatan. Tidak hanya kita membaca secara tekstual, kita baca banyak-banyakan ya, narjat khatam. Nah, tetapi ditingkatkan bagaimana yang kita baca itu apa artinya, apa isinya, sehingga tadarus kita ini benar-benar merefleksikan pada aktivitas kita. Tadarus kita ini kita dengan tahu kalau kita ini di bulan Ramadan ngomong yang tidak manfaat, nah menghapuskan yang lain. Nah, dimaksudkan tadarus itu nyambung dengan perilaku kita sehari-hari, mulut kita, mata kita, telinga kita, itu ya benar-benar apa? Ya refleksi, dia apa? Memfilter ya. Jadi memfilter betul. Oh, ini tidak boleh, ini boleh. Itu. Kemudian Rasulullah juga di bulan Ramadan itu memperbanyak sedekah. Nah, ini ya juga latihan Pak Bu ya. Nah, Rasulullah di bulan Ramadan banyak sedekah. Nah, istilah sedekah ini tidak harus tunai ya. Bisa dengan apa yang kita miliki, tenaga kita, pikiran kita, itu akan dihitung dengan sedekah. Kalau berupa tunai itu istilah lainnya bisa infak ya. Kalau sedekah itu bisa tunai, bisa dengan ya yang kita miliki. Nah, kemudian jemaah, selanjutnya Rasulullah di bulan Ramadan itu beliau juga apa? Memperbanyak iktikaf, berdiam diri di dalam masjid. Nah, ini yang kayaknya berat bagi kita ya. Tetapi kita berupaya. Nah. Karena apa? Nah, karena Lailatun khairum min alfi syahr ini ya kita diperoleh orang-orang yang dalam upaya menjalankan ibadah di bulan Ramadan ya dengan kesungguhan, dengan kemaksimalan ya, dengan ya memiripkan ya pencapaiannya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menjaga mulut, menjaga mata, menjaga telinga. Nah, sehingga dari upaya kita yang begitu detail ya, begitu begitu hati-hati, sehingga kita akan mendapatkan satu malam yang kita harapkan, yaitu malam Lailatul Qadar. Jemaah rahimakumullah, semoga yang sedikit ini bisa menjadikan bekal kita untuk memaksimalkan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah di bulan Ramadan ini, yaitu kita pentingkan betul waktu di bulan Ramadan ini, yaitu untuk ya memperbanyak salat qiyamul lail kita, memperbanyak tadarus kita, memperbanyak sedekah kita, dan juga kita memperbanyak iktikaf kita. Semoga kita bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita di akhir bulan Ramadan kita mendapatkan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.